Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang makanan dan kesehatan. Zat apa saja yang terkandung dalam makanan yang kita makan sehari-hari? Apa fungsi zat-zat tersebut bagi tubuh kita? Dan bagaimana jika makanan tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, makanan dan kesehatan sangat berkaitan erat karena makanan menyediakan energi dan zat-zat penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjaga kesehatan. Berikut penjelasan tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan dan fungsinya. Zat-zat yang terkandung dalam makanan diantaranya yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. 1. Karbohidrat. Contoh makanan, nasi, roti, kentang, jagung. Fungsi, memberikan energi untuk tubuh. Karbohidrat diubah menjadi glukosa, gula, yang digunakan sebagai bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari. 2. Protein. Contoh makanan, daging, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe. Fungsi, membantu pertumbuhan dan perbaikan sel serta jaringan tubuh. Protein juga penting untuk membentuk otot, enzim, dan hormon. 3. Lemak. Contoh makanan, minyak zaitun, alpukat, kacang, mentega, daging berlemak. Fungsi, menyediakan energi cadangan, melindungi organ tubuh, serta membantu penyerapan vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin. Vitamin A, penting untuk kesehatan mata, contoh, wortel, bayam. Vitamin B, membantu metabolisme energi dan kesehatan saraf, contoh, daging, telur, gandum. Vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh, contoh, jeruk, tomat. Vitamin D, membantu penyerapan kalsium untuk tulang, contoh, ikan, sinar matahari. Vitamin E, melindungi sel dari kerusakan, contoh, kacang, minyak sayur. 5. Mineral. Kalsium, menguatkan tulang dan gigi, contoh, susu, keju. Besi, membantu pembentukan darah, contoh, bayam, hati ayam. Kalium, menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot, contoh, pisang, kentang. 6. Serat. Contoh makanan, sayuran, buah-buahan, gandum utuh. Fungsi, membantu pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. 7. Air. Fungsi, membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, serta mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Pentingnya pola makan seimbang. Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang berarti makan berbagai jenis makanan dalam porsi yang sesuai. Tubuh membutuhkan semua zat tersebut untuk bekerja dengan baik. Misalnya, karbohidrat sebagai sumber energi utama. Protein untuk pertumbuhan. Lemak untuk perlindungan. Vitamin dan mineral untuk mendukung berbagai fungsi tubuh. Jika kita makan terlalu sedikit atau terlalu banyak salah satu zat, tubuh bisa tidak sehat. Oleh karena itu, makanlah dengan variasi dan jangan lupa minum air yang cukup. Gangguan kesehatan yang berasal dari makanan yang tidak sehat atau yang tidak sesuai aturan. Berikut adalah beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh makanan, baik karena kekurangan, kelebihan, atau makanan yang terkontaminasi. 1. Malnutrisi. Penyebab, kekurangan zat gizi tertentu seperti protein, vitamin, atau mineral. Contoh penyakit, kwashiorkor, disebabkan kekurangan protein, gejalanya tubuh bengkak terutama di perut. Marasmus, disebabkan oleh kekurangan energi dan protein, tubuh menjadi sangat kurus. Anemia, disebabkan kekurangan zat besi, tubuh terasa lemas dan pucat. 2. Penyakit akibat makanan tinggi lemak atau gula. Penyebab, mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak atau gula berlebihan. Contoh penyakit, obesitas, kelebihan berat badan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Diabetes tipe 2, disebabkan oleh terlalu banyak konsumsi gula dalam waktu lama, tubuh tidak mampu mengatur kadar gula darah. Kolesterol tinggi, akibat konsumsi lemak jenuh berlebihan, bisa memicu penyakit jantung dan stroke. 3. Penyakit akibat makanan terkontaminasi. Penyebab, makanan yang tidak higienis atau tercemar oleh bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia.
Contoh penyakit, keracunan makanan, disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella atau Escherichia coli dari makanan yang tidak matang atau tidak bersih. Gejalanya mual, muntah, diare. Hepatitis A, virus yang menyebar melalui makanan minuman yang terkontaminasi, menyebabkan kerusakan hati. Cacingan, disebabkan oleh makanan atau air yang tercemar telur cacing, gejalanya perut kembung dan kurang nafsu makan. 4. Alergi dan intoleransi makanan. Penyebab, reaksi tubuh terhadap makanan tertentu. Contoh penyakit, alergi makanan, tubuh bereaksi berlebihan terhadap makanan seperti kacang, seafood, atau susu. Gejalanya gatal, sesak napas, atau bengkak. Intoleransi laktosa, tubuh tidak bisa mencerna gula dalam susu, menyebabkan perut kembung dan diare. 5. Penyakit akibat kekurangan serat. Penyebab, konsumsi makanan rendah serat, seperti makanan cepat saji atau olahan. Contoh penyakit, sembelit, sulit buang air besar karena kurang serat. Divertikulitis, peradangan pada kantung kecil di usus besar karena tekanan saat buang air besar. Cara mencegah penyakit yang bersumber dari makanan. 1. Higienis, cuci tangan sebelum makan dan memasak. Simpan makanan di tempat bersih dan suhu yang tepat. Masak makanan hingga matang. 2. Pola makan seimbang, konsumsi makanan bergizi lengkap. Batasi makanan berlemak, bergula, dan asin. 3. Hindari makanan berisiko, jangan konsumsi makanan kadaluarsa atau yang terlihat smell buruk. Hindari makanan yang menyebabkan alergi jika Anda punya riwayat alergi. Dengan menjaga kebersihan makanan dan pola makan sehat, Anda dapat mengurangi risiko penyakit akibat makanan. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.